Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali pagi, siang, atau malam hari ini, sebelum memulai perkuliahan pada kesempatan hari ini, marilah kita buka bersama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang saya hormati adik-adik mahasiswa dan mahasiswi semester 5 ya, di kelas manajemen B, C, D, kemudian F, G, dan Disga 26 yang saya hormati. Alhamdulillahirrabbilalamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dan dipertemukan dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah Koperasi Syariah. Pada kesempatan hari ini, pertemuan kita merupakan pertemuan kedua dan masih menggunakan sistem daring ya atau online sampai ujian tengah semester nanti, dan mudah-mudahan pada pertemuan kedua ini kita selalu mendapatkan hidayah, kemudian juga berkah serta keselamatan, dan mudah-mudahan pada pagi hari ini diberikan kemudahan dalam menyerap berbagai ilmu, khususnya pada mata kuliah Koperasi Syariah yang sedang kita pelajari saat ini. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap dicurahruahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, ya, tabi'in-tabi'innya serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau yang insya Allah mudah-mudahan termasuk kita di antaranya ya. Nah, kemudian sebelum mengawali pertemuan pada kesempatan hari ini, izinkan saya mengaturkan banyak terima kasih kepada adik-adik mahasiswa khususnya di kelas manajemen semester 5B ya, yang dikoordinir oleh rekan Rani Wulan yang sudah berkesempatan untuk membeli atau memanfaatkan referensi buku yang menjadi rekomendasi dari dosen, terutama rekomendasi dari penulisnya ya, yang kebetulan kita di semester ini tidak lagi menggunakan buku dalam arti hard copy-nya ya, karena harganya agak lumayan, tetapi menggunakan e-book ya. Walaupun demikian tidak terlalu menjadi masalah ya, karena inti materi kemudian bahasan yang ada di dalam buku itu toh sama saja, cuma mungkin Anda tidak memegang fisiknya ya, tetapi memegang link dari masing-masing. Nah, untuk manajemen 5B, saya aturkan terima kasih kepada rekan-rekan yang dikoordinir oleh Rani Wulan ya. Cuma pembayarannya sejumlah 32 mahasiswa ini sudah Bapak terima. Terima kasih Teh Rani dan teman-teman di manajemen B. Cuma sampai hari ini video ini dibuat ya, mohon maaf mungkin masih dalam proses, jadi email dari 32 mahasiswa tadi belum Bapak terima sehingga belum dikirimkan link buku yang sudah dibayarkan ya. Hanya satu ke emailnya Rani saja ya, karena Rani sudah memberikan link emailnya ya gitu. Sementara yang 31 orang di manajemen B mungkin ditunggu emailnya ya kayak Rani. Kemudian ucapan terima kasih juga disampaikan kepada kelas manajemen semester 5D ya, yang koordinir oleh rekan Dipa Nabilah ya, dan sejumlah 35 mahasiswa ya di kelas D ini. Lebih banyak lagi, alhamdulillah besar kemungkinan masih utuh jumlah mahasiswanya dan memberi semua terima kasih
kepada rekan-rekan mahasiswa di kelas D yang sudah menyempatkan dan berusaha untuk memiliki referensi buku yang menjadi acuan pada mata kuliah koperasi syariah ini. Nah, alhamdulillah untuk manajemen 5D ya, rekan Dipa Nabila, terima kasih yang sudah berusaha mengkoordinir baik secara keuangan maupun email ya, pengumpulan email, dan 35 email mahasiswa sudah diterima, berikut juga dana yang dibayarkan, bahkan sudah Bapak kirimkan data linknya ke email masing-masing yang dikirimkan oleh Dipa, lebih tepatnya kepada semua 35 mahasiswa di manajemen D. Terima kasih sekali lagi manajemen D, kemudian KDB. Kemudian ucapan terima kasih juga yang disampaikan kepada seluruh mahasiswa di manajemen semester 5C ya, C, yang dikolektifkan oleh rekan Vera Setiawati. Terima kasih Teh Vera, Teh Dipa, tadi Teh Rani, mudah-mudahan segala kebaikan dan usaha dalam rangka membantu jalannya proses perkuliahan mendapatkan sisi amal pahala yang baik di sisi Allah. Vera Setiawati sudah mengirimkan sejumlah 30 mahasiswa ya pembayaran untuk link buku ini, dan sudah mengirimkan email dari 30 mahasiswa di manajemen C ya. Manajemen C ini cenderung lebih sedikit ya jumlah mahasiswa yang berusaha untuk memiliki dari buku referensi ini. Besar kemungkinan mungkin jumlah student body atau rumble yang ada di manajemen C sudah menurun ya dari asal semenjak di semester 1 mungkin ya. Terima kasih sekali lagi kepada Vera Setiawati di manajemen C dan rekan-rekan semua di manajemen. Salam buat semua, dan email yang Anda berikan kepada saya sudah saya balas dengan seluruh link buku yang dimaksud ya. Dan Anda di situ bisa mengunduh langsung dan menyimpannya di file dokumen Anda, sehingga pada saat ada dibutuhkan tentang referensi setiap chapter, tiap babnya Anda tinggal buka saja ya, bisa buka di HP maupun di komputer. Nah ini 3 kelas ya, manajemen B, manajemen C, dan manajemen D. Ucapan terima kasih. Mohon maaf jika ada kelas lain yang mengirimkan setelah ini ya, karena Bapak membuatkan rekaman video sampai hari ini memang 3 kelas itu yang sudah. Nah, mungkin untuk F dan G saya kira kalau memang berminat itu dipersilakan dan ditunggu, termasuk juga untuk kelas Islam 26. Jadi seluruh niat baik dari Anda untuk berusaha memiliki ini akan mendapatkan penilaian tentang aktivitasnya. Walaupun memang walau alam ya buku ini dibaca atau tidak, tetapi kami memaknai bahwa dengan ada usaha dari Anda menginginkan untuk memiliki kemudian membeli, ini merupakan apresiasi yang luar biasa bagi kami ya, bagi dosen, yang sehingga memudahkan dalam pendidikan dan pengajaran nanti, termasuk juga dalam memberikan tugas-tugas ya, karena paling tidak memiliki referensi. Terlebih saya juga sebagai penulis merasa terapresiasi, sehingga sangat wajar jika niat baik dari diri Anda semua itu juga terapresiasi dan merupakan bagian dari penilaian dari keaktifan. Jadi yang sudah membeli nama-nama emailnya, kemudian namanya sudah dikirimkan tadi oleh rekan Rani di kelas B, kemudian rekan Vera di kelas C, dan rekan Dipa Nabila di kelas D ya. Untuk kelas karyawan di SIAP 26 silakan dikolektif di Kang Sidik ya, Pak Sidik ya, silakan. Kemudian teman-teman yang kelas karyawan tidak harus memiliki hard copy seperti
semester-semester sebelumnya ya, Anda membeli buku mungkin di ekonomi syariah ataupun di perbankan, manajemen perbankan, itu bentuknya merupakan hard copy. Dan sekali lagi, semua yang bermaksud itu memiliki, dalam arti membeli, jelas ada apresiasi ya, karena tadi filosofinya dengan ingin memiliki saja berarti ada keinginan untuk tahu, ingin tahu, kemudian ingin membaca dan lain sebagainya ya. Walaupun mungkin dalam pelaksanaannya walau alam, tetapi semoga, karena kita juga tidak berhusnudzon, saya yakin paling tidak dibaca minimal covernya ya gitu. Baik mahasiswa dan mahasiswi yang Bapak banggakan, pada kesempatan hari ini ya, pembelajaran kita di pertemuan kedua ini menurut rencana pembelajaran semester, tema kita atau pokok bahasan kita adalah konsep koperasi syariah. Nah, sebelum kita ke koperasi syariah, sebetulnya kita mereview dulu kepada mata kuliah sebelumnya yang sudah Anda pelajari, yakni di ekonomi dan manajemen koperasi. Ekonomi dan manajemen koperasi. Mungkin Anda pernah belajar, bisa mungkin dengan Bu Nining atau dengan Pak Heles Amanda ya, atau mungkin juga dengan Pak AA, tergantung ya, karena mata kuliah tersebut merupakan tim teaching, artinya ada koordinator tim ya, tidak sendirian. Seperti koperasi syariah juga saya tidak sendirian, ada Pak Jaja dan ada Pak Suharna kan di kelas E dan di kelas A. Nah, jika kita review ke ekonomi koperasi, Anda mungkin masih ingat ya bahwa kata koperasi ini berasal dari bahasa Inggris yang co dan operation ya. Sementara co ini berarti bersama, bersama-sama, sementara operation adalah usaha. Jadi usaha bersama. Justru kalau dalam syariah, usaha bersama ini termasuk dalam kategori syirkah. Ya, nanti kita pelajari syirkah, kerjasama usaha. Nah, kalau dalam bahasa Inggris disebut kooperasi, koperasi ya, gitu, dan datang ke Indonesia disebut dengan koperasi. Kalau syariah, ya, wilayah Timur Tengah dulu zaman para sahabat ya, ini berkembang usaha itu syirkah, kerjasama usaha. Bergantung, nanti ada yang menjadi subhibul mal atau orang ekonomi bilangnya investor ya, investor. Ada juga yang menjadi mengelola. Secara adat kooperasi atau kerjasama usaha ini ya, kita nggak bilang kooperasi dulu ya, intinya makna usaha bersama ini sudah banyak terjadi ya. Firma juga sebetulnya usaha bersama ya, cuma memang undang-undang di Indonesia mensplit ya, bahwa firma, CP, PT juga sebetulnya usaha bersama ya gitu. Cuma kategorinya mungkin cakupan luasan kedalamannya, kalau PT seperti apa, firma seperti apa, kemudian CP seperti apa gitu ya, seperti itu ya. Sebenarnya semua organisasi itu usaha bersama ya, terlepas usahanya ada yang profit oriented, ada yang mungkin nirlaba ya, artinya seperti yayasan itu juga usaha bersama. Yang namanya organisasi semuanya usaha bersama. Keluarga juga, membangun keluarga juga bagian dari usaha bersama. Cuma memang ada beberapa indikator kategori lain yang menyebabkan tidak disebut sebuah koperasi gitu. Atau yang menyebabkan yang begini, usaha bersama yang begini dengan karakter ini dan indikator ini disebut PT, usaha ini dengan indikator dan karakter seperti ini disebut CP, usaha dan karakter seperti bagaimana ini yang disebut dengan CP, usaha bersama seperti apa yang dengan indikator dan apa istilahnya ketentuan-ketentuan yang dimaksud ini disebut dengan yayasan misalkan, bagaimana itu. Intinya semua usaha bersama. Kepanitiaan kecil juga, jika Anda misalkan di kelas dibentuk sebuah kepanitiaan, bahkan Anda kerja kelompok juga itu bagian dari usaha bersama. Tetapi itu tidak disebut koperasi karena cakupan indikator koperasi kan harus ada simpanan pokok, simpanan wajib dan lainnya. Sementara usaha bersama dalam kerja kelompok kan usaha bersama mencari materi, kemudian membuatkan PowerPoint, kemudian itu ada diskusinya di antara kelompok itu. Nah, makanya usaha bersama kayak tadi tidak disebut PT, tidak disebut CP, karena tidak ada usaha dalam arti profit oriented, tetapi bagaimana mencari
sebuah materi untuk dibahas kemudian dipresentasikan. Nah, itu disebut cukup saja itu kerja kelompok ya seperti itu atau lain sebagainya. Nah, itu ya. Jadi kalau kita lihat pemaknaan usaha bersama itu tidak harus koperasi kan. Nah, ini yang menyebabkan disebut koperasi. Yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pada pasal pertama menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha. Nih, badan usaha ya. Jadi ada usaha-usaha yang beranggotakan anggota dan lain tapi tidak disebut dengan koperasi karena dia badan usahanya bukan koperasi misalkan atau mungkin CP ya seperti itu. Jadi ada definisi yang memang menjadi keyword gitu ya kayak misalnya badan usaha berarti kata kunci. Berarti kalau berkumpulnya orang per orang ya untuk melaksanakan kegiatan usaha tidak punya badan usaha, kemudian kan bisa aja kan di masyarakat ada orang yang simpan-simpanan gitu ya, jadi tabungan gitu ya, kemudian dikelola untuk dipinjam. Nah, selama mereka belum memiliki badan usaha, koperasi gitu ya, nah itu tidak disebut koperasi kalau menurut Undang-Undang 25 Pasal 92. Tapi kalau menurut makna arti yang tadi ya bahwa kok itu artinya bersama, sementara operation ini usaha, maka apapun yang memaknai dengan usaha bersama yaitu masuk koperasi ya kalau lihat makna. Tetapi lebih dispesifikan di Indonesia ini oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Begitu ya, saya kira ini sudah paham dulu ya di ekonomi koperasi dan manajemen koperasi. Nah, apa itu koperasi dalam pengertian waktu Anda belajar di manajemen koperasi? Nah, betul ya, yang Anda jawab, yang Anda katakan ini betul sekali. Koperasi merupakan sebuah perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar. Jadi sifatnya swadaya, tidak memaksa, ya sukarela. Jadi tidak bisa dipaksa. Mau keluar, mau masuk lagi, sebenarnya boleh, walaupun nanti ada pengaturan dari anggaran dasar anggaran rumah tangga. Karena bingung juga ya bagi anggota, walaupun itu bersifat sukarela, sekarang masuk siang keluar lagi itu juga merepotkan. Ya nanti ada aturan-aturan anggaran dasar anggaran rumah tangga, termasuk salah satunya boleh keluar itu minimal harus mengendap 1 tahun dulu. Hal ini dimaksud supaya dana yang masuk ke koperasi ini kan tidak artinya apa ya, tidak gampang keluar lagi. Sementara pihak pengurus pengelola itu sedang menggulirkan atau melandingkan ya di anggota koperasi pembiayaan yang lainnya. Artinya kalau istilah perbankan lagi digulirkan di kredit. Nah, ini udah dibawa lagi gitu dan nggak jelas kan keanggotaan hari ini masuk, besok keluar lagi, lusanya masuk, besoknya keluar lagi. Jadi tetap nanti diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga dan tidak semua anggota itu walaupun sifatnya sukarela tidak semua bisa diterima gitu. Jadi ada nanti seleksi untuk menjadi keanggotaan ya. Misalnya dari pihak pengurus akan dibentuk tim ya. Jika ada anggota yang baru yang masuk itu akan diseleksi dulu minimal secara normatif administratif, misalkan ini orang mana, oh ternyata orang luar provinsi walaupun sifatnya sukarela tetapi ternyata anggaran dasar kita hanya setingkat kabupaten misalkan. Kemudian yang kedua atau yang berikutnya ini ternyata ada riwayat menurut para pengurus yang lain bahwa anggota ini juga sering masuk di beberapa koperasi lain dan ada kabar bahwa anggota ini sering menunggak dan tidak sampai lunas. Nah, ini juga menjadi bagian ya sehingga kita juga tidak mau ya menerima anggota yang memiliki karakter tidak baik sehingga pengurus dengan tim tadi punya hak untuk tidak menerima ya gitu. Jadi walaupun bersifat sukarela artinya tidak dipaksa kalau mau masuk, tetapi para pengurus juga bisa memagari untuk membentengi hak
supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga maksud usaha bersama pada sebagian orang yang tidak memanai usaha bersama ini harus maju, tetapi dia ini malah meruntuhkan baik dengan karakter maupun dengan sikap dan kepintarannya, maka pengurus punya hak untuk tidak menerima si anggota tadi gitu ya. Nah ini juga barangkali sudah pernah disampaikan di mata kuliah ekonomi koperasi dan manajemen koperasi ya, karena ini menjadi syarat. Nah kemudian latar belakang muncul koperasi syariah, nah kita bicara syariah nih ya. Nah ini mungkin kaitannya dengan ekonomi syariah ya. Nah seperti yang pernah dipahami ya, jadi tadi slide pertama kita review untuk ekonomi koperasi dulu ya, ekonomi koperasi dan manajemen koperasi. Jadi sebelum ke koperasi syariah perlu connect dulu koperasi, manajemen koperasi, ekonomi koperasi ya. Jadi kemudian perlu connect juga dengan ekonomi syariah. Makanya latar belakang adanya koperasi syariah Anda masih ikat. Selain koperasi tadi di slide pertama kita bisa sampaikan untuk ekonomi syariah Islam waktu semester 2 ya, di mana di situ Islam sebagai suatu ajaran tentang sistem kehidupan meliputi antara pencipta sang holik ini yang disebut dengan syariah ibadah dan seluruh ciptaannya makhluk. Nah ini yang sifatnya horizontal bahkan untuk diri sendiri, ini yang disebut dengan syariah muamalah. Syariah muamalah juga banyak ya, tidak hanya syariah muamalah tentang ekonomi, tetapi ada banyak ya, ada hubungan internasional, ada hukum sivil, bagaimana kalau nyolong, bagaimana kalau korupsi hukumannya, bagaimana kalau berselingkuh hukumannya, itu ada. Tapi di ekonomi syariah Islam yang semester 2 tadi kan tidak membahas itu ya, tetapi lebih ke ekonominya. Nah, jadi dengan ciptaannya itu yang nanti berhubungan dengan syariah muamalah tentang ekonomi, tentang berdagang, pinjam meminjam dengan tetangga, misalkan dengan makhluk yang lainnya, dengan Amerika, dengan Cina nanti ya, kemudian riba, pinjam meminjam uang itu bagaimana ya, kemudian juga dan muamalah ekonomi lainnya ya yang mengatur antara ciptaannya makhluk. Nah, itu terus kemudian juga tidak hanya dengan manusia, dengan makhluk lainnya sebagai baik sebagai objek jual beli maupun subjek gitu. Sebagai objek mungkin yang menjadi objek produk tadi, misalkan jual beli kambing, ini kan jual beli nih murobahan, tapi kan makhluk yang kita jual belikan juga bagian dari makhluk Allah ya, makhluk Tuhan ya, kambingnya, sapinya. Kemudian yang uh, objek apa itu menjadi pembeli juga ya, ini kan juga makhluk, nah, walaupun sama-sama manusia ya, sama-sama memang makhluk yang paling apa ya, sempurna ya di antara makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah ya, karena diberikan akal, pikiran dan aturan agama ya gitu. Kalau makhluk lain kan seperti hewan, tumbuhan itu tidak di dilengkapi dengan karunia dari Allah berbentuk akal, pikiran dan agama gitu ya. Jangankan agama, akalnya kan tidak memahami ya, tidak bisa berkembang, mereka hanya insting saja, insting ingin makan, insting ingin seks, insting untuk berkembang tumbuh dalam arti tubuhnya ya gitu, bukan otaknya, karena ya otak dalam arti fisik memang ada gitu ya, tetapi secara jaringan nah ini tidak dikarunia oleh Allah gitu. Sementara manusia merupakan makhluk yang diciptakan itu paling sempurna ya gitu. Nah kemudian konsep Islam bersifat proporsional dan dinamis ke suatu tatanan masyarakat yang harmonis. Konsep sebagai implementasi atau contoh bahwa Islam bersifat dinamis, yang pertama jual beli, misalkan di akad jual beli ya, jual beli zaman dulu harus ketemu kan,
kemudian dalam sigot, dalam ijab kabul, abdi nyangakeun barangna nampi artosna, mudah-mudahan simbang faal berkah kami ibu kami abdi. Nah itu kan bagian. Nah bukti dinamis hari ini jual beli seperti online, barang kan sudah belum ada di hadapan mata kita kan. Nah ini berkembang dinamis. Nah nanti ada muncul ijma qiyas para ulama seperti apa ya kaitannya jual beli online. Kemudian yang kedua, bagaimana implementasi ijab kabul, karena kita nggak pernah ketemu dengan orangnya di luar negeri, kita ada di sini, kita melakukan pembelian atau penjualan melalui aplikasi, bahkan uangnya pun transfer pun kalau dulu kan kita harus ke bank, sekarang kan tinggal di banking saja di sini ya, jadi semua serba digital ya, karena kita hadir di revolusi 4.0 ya sebagai generasi milenial. Nah, Islam dinamis tadi, nanti bagaimana nih ya mubahah atau ba'i bisaman ajil dengan perkembangan di era revolusi 4.0 ya. Nah, seperti itu. Dan Islam bersifat dinamis, sesuatu tatanan masyarakat yang harmonis, seimbang, adil ya. Jadi jangan ada yang satu pihak dirugikan, satu pihak diuntungkan saja. Jadi dua-duanya harus sama-sama untungnya. Kalau pas kebetulan rugi ya dua-duanya harus menanggung kerugiannya gitu. Jadi tidak bisa ya spekulasi ini untung sendiri seperti itu ya. Berbeda dengan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis ya, itu berbeda ya. Kalau ekonomi sosialis ada bagusnya, jadi mereka ada pemerataan, tapi tidak bagusnya mengekang hak seseorang untuk maju ya, karena setelah maju diambil negara, tetapi yang kecil yang miskin juga tidak terlalu istilahnya was-was karena pemerintah nanti akan mensubsidi silang. Cuma ini juga jeleknya selain tadi mengekang hak untuk maju adalah mendidik tidak baik sebetulnya untuk orang-orang yang masih dalam keadaan belum mapan, sehingga pola pikir mereka akan ada nanti juga akan ada subsidi silang, nah gitu kan, yang diatur oleh pemerintah salah satunya. Kalau kapitalis manfaatnya mungkin semua orang akan bersemangat untuk bagaimana mengejar dunia semaksimal mungkin, tetapi kelemahannya mereka bisa menghalalkan segala cara, artinya mau riba, spekulasi, judi, dan lain sebagainya bisa dijalankan, dan ini akan bahaya buat tatanan kehidupan. Nah, yang paling sempurna dan paling seimbang, adil, dan akan mensejahterakan adalah konsep ekonomi syariah ya, yang diimplementasikan salah satunya dalam koperasi syariah. Kenapa demikian? Karena ekonomi syariah merupakan istilahnya aturan-aturan baik dalam muamalah ekonomi yang diajarkan dan merupakan limpahan rahmat sang Khalik ya, seperti itu. Jadi diturunkan oleh Allah kepada Nabi, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat sebagai pewaris Nabi. Nah, ini kita laksanakan. Insya Allah akan menentangkan adil. Salah satunya yang terjadi pada transaksi mudarobah, musyarakah, mukobaro, musyakoh, dan muqayyadah. Kemudian dalam jual beli berlaku ya memang jual beli ya seperti itu. Itu bukan riba, tetapi itu profit yang didapat dari margin yang dihitungkan dalam jual beli ya seperti itu. Dan jenis jual beli juga ada beragam ya, ada bai bistaman ajil, ada bai musyawamah, ada bai istisna, ada bai salam ya untuk jual beli di bidang pertanian biasanya. Kemudian bai istisna banyak diimplementasikan di BTN syariah ini ya. Kemudian ijaroh, muntahnya ditamli, jual beli banyak diimplementasikan oleh leasing, FIF, bab ya, ini yang konsepnya syariah sudah mengimplementasikan akad-akad yang tadi saya sebutkan. Nah ini sebagai bagian dari review dari koperasi tadi sedikit di slide pertama, kemudian ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah masih belum beres nih.
Jika kita pahami tentang ciri-ciri khas ekonomi Islam, Anda mungkin masih ingat ya, pada materi di semester 2, ini aspek sumber, ada dua sumber untuk menggali konsep-konsep, yaitu sumber wahyu yang sifatnya nakli atau sumber sains akli ya. Nah, dan istihaz dari para ulama, entah itu hasil riset penelitian para peneliti pakar ya, maupun juga hasil memang istihad dan ijma dari para ulama ya. Ini ciri khas ekonomi Islam dari aspek sumber. Kemudian dari aspek isi, sistem perekonomian yang utuh, terpadu, integrated dengan tujuan kesejahteraan manusia sebagai makhluk individual sosial ya. Baik lahir maupun batin, secara material maupun spiritual, dari generasi ke generasi dunia dan sampai akhirat ya, seperti itu. Nah, sistem ini terdiri dari 3 komponen yang tidak dapat dipisahkan ya, satu sama lain. Yang pertama nilai-nilai fundamental. Nah, ini merupakan tata nilai yang seharusnya manunggal pada diri manusia yang selalu tercermin dalam segala aspek kehidupan. Misalnya, misalnya nilai takwa ya. Nah, ini dikatakan di surat Al-Baqarah ayat surat 2 ayat 5, kemudian Al-Hujurat ayat surat 171 ayat 100, kemudian An-Nisa, Ali Imran. Nah, ini kata nilai instrumental. Nah, nilai yang seharusnya manunggal pada diri manusia yang khusus berhubungan dengan aktivitas ekonomi baik langsung maupun tidak langsung, yang merupakan refleksi dari tata nilai fundamental. Jadi nilai takwa tadi. Jadi implementasi ekonomi syariah tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi dilandasi oleh nilai fundamental, nilai takwa ya, bahwa kita melakukan ini bukan karena hanya untuk profit semata, tetapi melaksanakan apa yang menjadi aturan yang telah ditetapkan oleh Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi dalam koridor-koridor muamalah, bisa kerjasama usaha, bisa jual beli, bisa sewa, bisa pinjam meminjam, bisa juga sistem jasa lainnya ya, seperti ada wakalah, wiwalah, jualah, kafalah, kemudian juga rahan ya, ini merupakan jasa-jasa lainnya ya. Ini contohnya ada menepati janji, Al-Maidah, berprestasi tinggi, kemudian tidak boros, tetapi juga tidak kikir ya. Tidak boros, tidak kikir, artinya dia itu tidak memberikan hal-hal kepada barang-barang yang tidak butuh, gitu ya. Tidak butuh, artinya hanya ingin. Kalau ingin kan, nah, kalau butuh kendaraan ya sekedar kendaraan ya. Gitu. Tapi kalau kendaraannya menjadi Alfa, kemudian 10 mobilnya ya gitu, nah ini menjadi boros menurut saya ya. Gitu. Nah, ujian dari tidak merusak lingkungan hidup, menepati timbangan, jadi tidak boleh timbangan diatur-atur, diberat-beratin ya, kemudian disimpan besi ya, kemudian juga kalau di beras itu si leteran bawahnya itu dikeataskan gitu ya, sehingga beras kan tadi di bawahnya tidak rata, sehingga ukurannya benar sih penuh 1 liter di ini, tetapi sebetulnya yang bawah udah agak naik ke atas karena didorong dari bawah ke atas supaya nanti isi berasnya itu agak jadi naik ke atas, dan lumayan sedikit-sedikit juga kalau semakin banyak literan yang dilakukan maka akan semakin banyak. Nah, ini tidak boleh ya, karena menepati timbangan. Kemudian ada tolong menolong ya, menolong dalam arti begini, saat kita punya jasa menjahit farmak ya, kita tidak semata-mata untuk mendapatkan keuntungan karena kita punya kewajiban menafkahi anak istri ya, kalau kita sebagai profesinya penjahit. Nah, tetapi
semata-mata menolong orang yang dalam kesulitan karena bajunya sobek misalkan, karena bajunya sletingnya misalkan rusak, karena bajunya bolong, kemudian kita punya keahlian untuk menjahitkan. Nah, ini sudah bagian dari tolong menolong ya. Jadi kebayang ya, walaupun bayarnya mahal, tapi kalau tidak ada penjahitnya ya kita bisa bayangkan bahwa ini tidak akan berarti apa-apa. Dan makna inilah yang disebut dengan ajas tolong menolong. Orang jualan air mineral juga menolong dalam perjalanan, orang haus, bawaannya keburu habis, misalkan kemudian ingin minum, maka kita menolong mereka untuk bisa minum dengan menyediakan beberapa jualan air mineral. Ya. Memang dibeli, tetapi kalaupun mereka punya uang dan tidak ada yang dagang, nah maka mereka tidak akan tertolong dengan hausnya, ya, walaupun mungkin punya alternatif lain ya, bisa minta dan lain sebagainya. Begitu. Jadi semua profesi yang ada di dunia ini sebenarnya bagian dari tolong menolong gitu. Karena inti manusia ini kan tidak bisa berhidup sendiri ya, jadi butuh pertolongan orang lain. Anda mungkin pintar bikin laptop, tapi Anda tidak bisa bikin baju, sehingga Anda butuh baju. Saat Anda untuk membeli baju, Anda harus punya uang. Nah, pada saat Anda punya kemampuan, laptop yang Anda rakit tadi, ini bisa dijual untuk membiayai kebutuhan Anda. Salah satunya butuh baju dan celana, ya, seperti itu. Ajas penolong-menolong juga sesuai dengan Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan demokrasi ekonomi. Nah, ciri khas ekonomi Islam mungkin dulu masih ingat ya, dari sumber daya ekonomi, sumber daya manusia, manusia sebagai khalifah. Bahkan saya pernah mengatakan sebagian manusia ini diturunkan ke bumi ada dua. Pertama sebagai abid, yang kedua sebagai khalifah. Yang abid tadi, kalau kita lihat abid pembantu, saya kira kalau disuruh majikannya pasti nurut kan, karena kalau tidak nurut maka dia akan dimarahi, dibentak, dipukul, bahkan tidak diperkerjakan lagi, sehingga artinya dipecat. Nah, kita bisa bayangkan jika posisi manusia di hadapan Tuhan ini sebagai abid, maka saat Tuhannya menyuruh melakukan sesuatu, sebut saja sholat, maka kita wajib untuk melakukannya. Tidak boleh menunda-nunda, bahkan menolak. Kenapa? Seperti ilustrasi tukang atau asisten rumah tangga tadi, jika disuruh atasannya kemudian menolak, dia kan kebayang. Mungkin ada yang sifatnya tidak marahan, tapi kan ujung-ujungnya dia juga memecat Anda, gitu. Karena ya daripada buang-buang uang karena Anda ini dibayar, ya maka mendingan pecat. Kemudian kita bisa berdayakan kembali yang baru atau para pekerja yang ada saja. Nah, ini bagian-bagian dari efisiensi biasanya ya, seperti itu. Kemudian sumber daya alam. Ini tanah, air, sinar matahari, ya, minyak, batu bara, panas bumi, dan lain-lain yang dikelola secara efisien dan efektif. Kemudian sumber daya lainnya, ini Baitul Mal. Nah, ini Baitul Mal ya, sebagai lembaga perbenaran negara. Baitul Mal ini merupakan lembaga yang nirlaba, tidak mencari keuntungan ya, karena bukan dapat tijaroh, ya. Tapi ya sifatnya lebih kepada ta'awun ya, saling tolong menolong. Nah, itu lebih ke Baitul Mal. Ini dulu merupakan lembaga perbendaharaan negara ya. Nah, sekarang kan ada di Kementerian Keuangan ya. Kemudian zakat, infak, sedekah, wakaf, pajak, lembaga keuangan perbankan syariah, lembaga keuangan perbankan syariah, pasar modal, asuransi koperasi, dan pegadaian ya, pegadaian syariah. Kemudian lembaga ekonomi lainnya.
lembaga keuangan non perbankan syariah, bisa pasar modal, insuran ya, pasar syariah, kasih, pegadaian dan sebagainya. Jadi sumber daya lainnya ini merupakan lembaga-lembaga ya. Jadi kalau dari rumah dekat infak sedekah wakaf, berarti kita ada Laisnas ya, atau ada Baisnas. Lembaga perbankan syariah jelas ada lembaga keuangan non perbankan syariah, itu pasar modal, asuransi, pegadaian, koperasi, ini non bank ya, atur dalam undang-undang koperasi. Kemudian lembaga keuangan syariah, suasana lingkungan hidup yang harmonis, ini tanda tanyanya ada ya, di sini ada wah Islamnya, pemerintah yang adil. Nah, ini pemerintah kita ataupun manapun tidak adil, ya ini lingkungan ini pasti tidak akan harmonis ya. Mungkin masyarakat akan melaksanakan demo ya, kalau tidak adil. Penyelesaian terhadap tindak pidana kepolisian. Iya. Kemudian pengaturan semua sistem dan subsistemnya. Kelembagaan yang terarah dan terpadu menuju kelatihan lingkungan penyelenggaraan sistem hukum. Bisa kira materi ini pernah didapat dalam ekonomi syariah. Ini masih syariah ya. Ini pembentukan Baitul Mal sebagai salah satu bentuk efektif mendorong roda pembangunan. Jadi dulu atau sekarang pun masih banyak koperasi-koperasi yang bentuknya masih seperti Baitul Mal, Baitul Tanwil, cuma badan hukumnya tetap masih mengacu ke koperasinya. Kemudian penarikan zakat infak sedekah dan wakaf bagi anggota masyarakat yang mampu dan wajib membayarnya bagi zakat. Jadi yang tidak mampu sebetulnya kembali nggak bayar itu tidak salah. Nah ini ya. Jadi anggota masyarakat yang mampu dan wajib membayarnya bagi zakat. Tadi kelola untuk dipakai bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat. Kemudian adanya ketegasan dalam setiap bentuk transaksi sehingga penyelewengan dalam transaksi ekonomi harus dikenakan. Nah, ya, kemudian kita langsung ke yang B, pelarangan terhadap sistem riba yang banyak menjerat anggota masyarakat yang sedang memperoleh kesulitan ekonomi dengan melalui lembaga keuangan bank dan non-bank. Nah, kemudian apa itu koperasi syariah itu? Selama ini kita lebih mengenal nama koperasi tanpa ada kata syariahnya. Sebenarnya umat Islam juga ada tentunya ini lembaga keuangan yang namanya koperasi syariah. Jadi koperasi itu merupakan usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokrasi, otonom, tertib dan koperasi dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang wajib dengan memperhatikan halal atau haramnya ya. Jadi watak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya. Jadi yang haram itu tidak dilakukan, jangankan yang haram, yang syubhat saja tidak dilakukan. Nah, apalagi yang haram. Jadi ya memperhatikan prosesnya, gitu ya. Jadi kalau betulnya mungkin secara barang ini halal ya, misalkan makanan bala-bala. Tapi karena diproses dari cara yang haram, maka ya haram itu yang dimakan. Ya, Anda nyolong nggak dibayar gitu. Itu bisa seperti itu ya. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 yang direvisi Undang-Undang 3 2012
Sehingga antara koperasi syariah dengan koperasi konvensional tidak ada bedanya kalau dalam sisi simpanan prinsip-prinsip koperasi. Tapi perbedaannya yang inti terletak pada teknis operasionalnya, di mana syariah mengharamkan bunga dan mengusung bunga dalam lanjutannya. Ini saya kira barusan yang jadi lebih intinya ini adalah koperasi syariah ini tidak akan mungkin melaksanakan transaksi-transaksi yang tidak sesuai syariah. Jadi kalau kita memaknai lebih detail, syariah ini merupakan aturan-aturan ya, yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi oleh seluruh umatnya. Sementara salah satu aturan yang tidak boleh itu adalah riba. Jual beli itu dalam Al-Quran diperbolehkan, wa ahalul bai'a wa harama riba. Allah menghalalkan jual beli, yang diharamkan itu adalah riba. Jadi nanti koperasi syariah pastinya akan menjalankan operasional koperasi yang jelas harus sesuai dengan aturan syariah. Jika tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui syariah yang diajarkan para sahabat, kemudian ijma qiyas para ulama dan sebelah sananya dari hadis dan Al-Quran, maka berarti itu bukan koperasi syariah, hanya namanya saja, labelnya saja, isinya tidak melakukan hal-hal kesyariahan. Jadi banyak yang melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Misalkan dia mungkin bisa bersembunyi, syariah lagi keren nih, lagi keren-kerennya, ikutin bikin koperasi syariah, padahal di dalamnya sama sekali tidak melakukan proses-proses yang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat disayangkan ya, sehingga dengan pembelajaran ini dan pembahasan ini, marilah kita pahami bersama, marilah kita implementasikan bersama, dan jika ada masyarakat yang sudah berusaha mengimplementasikan tetapi keluar dari aturan, maka kewajiban kita lah untuk mengingatkan, kemudian kewajiban kita lah untuk memberikan sebuah solusi yang terbaik karena kita sudah mempelajari ilmu ini. Dan di sini berarti Anda sebetulnya nilainya sudah plus gitu ya, sudah terimplementasi. Begitu saya kira untuk pembahasan yang kedua ini kita menyambungkan antara koperasi dengan syariah ya, gitu. Sehingga muncullah nanti koperasi syariah yang dalam operasionalnya baik simpanan pokok, penarikan simpanan pokok, simpanan wajib maupun terlebih simpanan sukarela dan deposito atau simpanan sukarela berjangka, itu pasti menggunakan pola-pola sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Subhanahu wa Ta'ala ya, yang disebut dengan syariah. Artinya tidak menggunakan sistem bunga ya. Menggunakan apa? Nanti ada banyak akad. Untuk simpanan sukarela bisa menggunakan simpanan wadiah ya, ada mana, dan bisa menggunakan simpanan mudharabah. Untuk pembiayaan kredit kepada anggota, koperasi bisa menggunakan banyak beragam tergantung dari kebutuhan dari anggota dan niat penggunaannya. Jadi kalau niat penggunaan ingin kulkas, ya sudah ingin kita pakai jual beli secara kredit saja gitu ya. Artinya di situ terjadi yang namanya dengan dai istanan ajil ya, seperti itu. Dan koperasi nanti akan dapat profit kalau untuk akad jual beli, jadi bukan bagi hasil karena akadnya jual beli. Dan apapun yang diperoleh dalam keuntungan atau laba bersih dari koperasi syariah, insya Allah sudah sesuai dengan syariah, sehingga uang gaji yang dimakan para pegawainya, kemudian hasil bagi hasil setiap RAT atau musyawarah anggota tahunan RAT ya, itu akan insya Allah halal karena diperoleh dari proses dan cara-cara yang sudah sesuai aturan. Tetapi jika ditemukan banyak koperasi syariah yang sebetulnya tidak mengimplementasikan bagian dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan, maka ini wajib kita laporkan
Cuma sebelum dilaporkan wajib kita arahkan, kita ingatkan, kemudian kita luruskan dan lain sebagainya, sehingga jika masih pun seperti itu ya apa boleh buat ya, mungkin silakan pemerintah yang berwenang dan berkenan untuk mempunishment apapun yang terjadi, kita akan mengikuti ya, karena di sana itu ada jalan pengawas syariah seperti itu barangkali ya. Nah, ini jam malam agak ngantuk, mata saya juga merah, agak takut kemana-mana ya. Intinya operasi syariah tidak akan mungkin melakukan operasional di luar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada, itu sebenarnya hanya nama saja, dan itu tidak memiliki makna operasi syariah. Itu barangkali ada operasi syariah yang namanya fokus syariah tapi implementasinya tidak syariah, nah itu hanya berkembang di syariah, dan tugas kita lah tadi untuk memberikan pelurusan ya, kemudian mengimplementasikan bagian-bagian yang sudah sesuai syariah. Jadi di beberapa pembahasan berikutnya baru ke produk-produk syariah yang ada di koperasi ya, simpanan sukarela, simpanan wajib, simpanan pokok, menggunakan akad apa ya, mudharabah, musyarakah, ataupun menggunakan wadiah. Untuk kredit koperasi itu menggunakan tergantung kebutuhan anggotanya untuk apa ya. Cuma saya sampaikan akadnya ada mudharabah, musyarakah, kemudian mukobaroh, musako, mukoroba, kemudian jual beli bayi butanan ajil, bayi salam, bayi istisna, kemudian juga untuk sewa, ada ijarah dan ijarah mutahiyah bitani. Kemudian untuk jasa-jasa ada wakalah, mualah, kafalah, jualah, dan rahan dan lain sebagainya. Kemudian untuk pinjam meminjam kebajikan ada call do hasan. Jadi pinjaman. Kalau pinjaman minjem sejuta, mulangin sejuta lagi. Nah, seperti apa produk-produk itu? Masih penasaran? Nanti kita akan tunggu di pokok bahasan berikutnya. Ini mata saya udah merah nih ngomong melantur, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Kalaupun ada benar jelas sudah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau salah itu jelas karena kebodohan, kesilapan, dan ketidakberdayaan dosen saya sebagai manusia biasa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.